Halo selamat malam. Meski sudah lebih dari 3 bulan sejak Anies Baswedan dideklarasikan, nama kandidat cawapres Koalisi Perubahan tak kunjung diumumkan. Nasdem, Demokrat, PKS belum bersepakat mengenai nama pendamping Anies Baswedan. Bahkan koalisi yang disebut jadi representasi perubahan dan antitesa kekuasaan hingga kini belum deklarasi. Jadi bagaimana bisa disebut bubar jalan? Berembus kabar petinggi salah satu partai koalisi melirik kemungkinan menjajaki koalisi lain. Bukan tidak mungkin hal itu bisa terjadi bila koalisi perubahan mengalami kebuntuan. Deadlock cawapres koalisi Anies Baswedan bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Belum. Maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Teka-teki calon pendamping Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 masih menjadi misteri. Meski berkali-kali Nasdem, Demokrat, dan PKS disebut intensif berkomunikasi dalam tim kecil, nyatanya masing-masing partai koalisi yang tak kunjung deklarasi itu masih tetap bertahan pada usulan kandidat cawapres dari kadernya masing-masing. Kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan. Demokrat berharap ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres Anies. Sementara PKS masih bertahan pada usulannya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan untuk mendampingi Anies Baswedan. Menanggapi usulan dari Demokrat dan PKS, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menyatakan, sejak awal Nasdem, Demokrat, dan PKS bersepakat untuk membentuk koalisi yang setara dan tidak ada yang memaksakan kehendaknya dalam koalisi. Kalau ada partai yang membuat syarat harus menjadi cawapres, maka Ali memastikan koalisi ini akan bubar. Terkait usulan AHY sebagai kandidat cawapres Anies, menurut Ali itu bukan harga mati bahwa harus AHY yang mendampingi Anies. Kalau ada penguncian seperti itu, maka koalisi tidak bisa berjalan. Wacana deadlock koalisi perubahan itu pun langsung ditanggapi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY tidak ingin ada pihak yang memaksakan usulannya. Namun di sisi lain, AHY mengatakan tidak boleh ada pihak yang menolak usulan nama cawapres tanpa kejelasan apa alasannya. Kalau seperti itu, maka juga bisa disebut memaksa. Kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak. Ada yang saling memaksakan diri. Contoh memaksakan tuh begini, pokoknya wajib si A. Itu maksa. Apapun ceritanya saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya, yang penting si A. Atau sebaliknya, saya nggak perlu tahu alasannya, yang penting jangan si A. Sama-sama memaksa. Kami sepakat untuk tidak seperti itu sebenarnya. Jadi kami ingin ketemu pada konsensus. Apa konsensus yang saya maksud tadi adalah kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan. Sebuah poros alternatif, sebuah poros perubahan yang bisa membawa aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia. Sementara, juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyebut koalisi perubahan hingga saat ini belum terbentuk. Mabruri heran bila ada pihak yang menyebut koalisi perubahan akan bubar jalan karena memang koalisi ini belum dideklarasikan. PKS hingga saat ini masih tetap mengusahakan Ahmad Heriawan untuk maju sebagai kandidat cawapres Anies Baswedan. Namun, Mabruri mengakui kalau elektabilitas Aher kurang bagus.
tengah kebuntuan itu, Nasdem justru membuka opsi baru. Ketua DPP Nasdem Effendi Hoiri atau akrab disapa Gus Coy mendorong semua usulan nama kandidat cawapres untuk dibicarakan bersama. Menurut politikus berlatar belakang Nahdlatul Ulama itu, semua nama harus diterima selama bisa mendongkrak suara nanti di Pilpres mendatang. Seraya mengusulkan nama-nama kandidat dari NU. Gus Coy justru menyebut nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Putri Gus Dur Yeni Wahid, hingga Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun sebagai opsi kandidat cawapres Anies Baswedan. Lantas, bagaimana kelanjutan nasib koalisi ini ke depan? Jangan sampai cawapres tidak mencapai kesepakatan, koalisi perubahan pun menjadi koalisi yang tidak pernah dideklarasikan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia. Sejumlah nama potensial sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan muncul di berbagai lembaga survei. Sosok-sosok ini juga memiliki elektabilitas yang moncer. Bagaimana para tokoh calon pendamping Anies di data statistik sudah dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Saya tunjukkan dari beberapa lembaga survei. Yang pertama adalah dari survei Carta Politika periode 8 sampai 16 Desember 2022, berarti ini sangat fresh from the oven ya, fresh sekali hasil surveinya. Ridwan Kamil menempati posisi teratas di survei Cawapres dengan 21,4%, kemudian Sandiaga Uno 17,6%, Agus Harimurti Yudhoyono di 10,3%. Cukup tinggi di posisi ketiga ternyata Mas AHY. Kemudian disusul oleh Erick Thohir 8,4%, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur 6,1%, Muhaimin Iskandar 4,4%, Andika Perkasa 4,3%, Puan Maharani 4,2%, Basuki Cahayapurnama 3,3%, Erlangga Hartarto Ketua Umum Golkar 2,2%, Susi Pujiastuti mantan Menteri KKP 1,5%. Ini surveinya Carta Politika, Mas AHY di 10,3, Bu Khofifah di 6,1. Kita lihat di survei berikutnya. Dari lembaga apa kita lihat Poltreking Indonesia ini pada bulan November 21 sampai 27 November 2022. Apakah berbeda? Tampaknya ada sedikit perbedaan. Di posisi pertama ada Menteri BUMN Erick Thohir 16,2%, kemudian Ridwan Kamil 15,1%. Agus Harimurti Yudhoyono tetap di posisi ketiga, tapi di bulan November versinya Poltreking elektoral dari AHY 12%. Kalau tadi di versi Carta Politika bulan Desember sekitar 10%. Kemudian Sandiaga Uno 9,4%, Khofifah Indar Parawansa 5,7%. Tadi di surveinya Carta Politika pada bulan Desember, Khofifah Indar Parawansa di angka 6,1%. Tidak begitu banyak ya perbedaannya. Kemudian Muhaimin Iskandar 5,7, Puan Maharani 4,1, Mahfud MD 3%, Andika Perkasa 2,7%, Erlangga Hartarto 2,6%, tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters sekitar 23,5%. Ini versinya Poltreking di bulan November. Masih cukup besar undecided votersnya ataupun yang tidak jawab 23,5%. Artinya nama-nama ini masih berpeluang untuk mendapatkan suara dari yang tidak tahu ataupun tidak jawab sebesar 23,5%. Kita tidak melihat banyak perbedaan, AHY 12% di bulan November, tapi di bulan Desember versinya Carta sekitar 10%. Khofifah di bulan November ini 5,7%, versinya Poltreking, sementara versinya Carta Politika di bulan Desember, Khofifah Indar Parawansa di angka 6,1%. Tidak banyak perubahan. Kita lihat kalau disimulasikan bagaimana, karena sudah banyak sekarang lembaga survei yang mencoba untuk mensimulasikan pasangan-pasangan, karena memang mendekati kontestasi Pilpres 2024 tampaknya sudah mulai mengerucut namanya, tidak akan bergeser. Kita lihat simulasi pasangan Capres dan Cawapres, sumbernya adalah Carta Politika periode 8 sampai 16 Desember 2022. Simulasi pertama kita lihat, Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto 34,6%. Menempati posisi tertinggi. Kemudian yang kedua Anies Baswedan AHY 30,5%. Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar 22,7%. Tidak tahu atau tidak jawab 12,2%. Simulasi kedua Ganjar Pranowo Erick Thohir 33,8% tetap
menempati posisi pertama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ahmad Heriawan 29,9%. Tidak banyak perbedaan ya antara Anies berpasangan dengan AHY, Anies berpasangan dengan Aher. Bedanya mungkin tidak sampai 1% kalau kita lihat dari simulasi 1 dan simulasi 2. Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar 22,3%, tidak tahu atau tidak jawab ada 14%. Jadi ketika Anies dipasangkan dengan AHY jumlahnya 30,5, ketika Anies dipasangkan dengan Aher jumlahnya adalah 29,9. Tidak begitu signifikan perbedaannya, baik dipasangkan dengan AHY ataupun dipasangkan dengan Aher. Padahal cawapres itu menjadi salah satu kartu yang hidup pada kontestasi Pilpres 2024 karena 3 pasangan ini ataupun 3 tokoh baik Ganjar, kemudian Prabowo dan juga Anies belum menembus angka elektoral yang safe ataupun angka stability rate yang safe. Kita lihat simulasi berikutnya. Simulasi pasangan capres dan juga cawapres. Ini versinya Poltreking Indonesia periode 21 sampai 27 November 2022. Simulasi yang pertama masih Ganjar Pranowo, Erick Thohir 33,1%. Kemudian Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono 27,5%. Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar 25,5%. Tidak tahu tidak jawab 13,9%. Simulasi kedua kita lihat. Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno 29,8%. Anies Baswedan, Kofifa Indar Parawansa malah lebih tinggi 28,5% kalau dibandingkan Anies dengan AHY. Kemudian Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar 26,3%. Kita lihat itu tadi simulasi kedua. Kalau dari simulasi 1 dan simulasi kedua lebih unggul ketika Anies Baswedan dengan Kofifa Indar Parawansa dibandingkan Anies dengan AHY. Tapi tetap pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir atau Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno tetap berada di puncak survei simulasi pasangan capres dan juga cawapres. Simulasi ketiga atau simulasi terakhir kita lihat. Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto 27,7%. Kemudian Prabowo, Kofifa Indar Parawansa 26,6%, Anies Baswedan, Ahmad Heriawan 25,1%, tidak tahu tidak jawab 20,6%. Ini di simulasi ketiga lebih dinamis lagi, jaraknya sangat tipis-tipis sekali. Kita tidak bisa mengetahui apakah memang di simulasi ketiga cawapres tidak begitu berpengaruh karena ternyata angkanya tidak begitu banyak perbedaan signifikannya. Oke, itu tadi simulasi pasangan capres dan juga cawapres pada kontestasi Pilpres 2024 serta elektabilitas cawapres ataupun calon wakil presiden di kontestasi pemilu 2024. Dan apakah di antara nama AHY ataupun nama Kofifa Indar Parawansa itu yang akan menjadi rebutan tiket pendampingnya Anies Baswedan karena tampaknya ada kengototan dari partai-partai calon pendukung dari Anies Baswedan baik dari Nasdem dan juga Demokrat, koalisinya sampai belum dibentuk begitu ataupun dideklarasikan bersama. Apa yang membuat deadlock posisi cawapres di koalisi Anies Baswedan? Kita akan bahas nanti bersama dengan para narasumber saya yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Koalisi perubahan yang digagas Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 masih tersandung urusan pendamping. Pembahasan alot soal nama Cawapres Anies Baswedan membuat negosiasi Nasdem, Demokrat, dan PKS menemui jalan buntu. Demokrat bersikukuh menyodorkan AHY, sementara Nasdem ingin nama Cawapres ditentukan belakangan. Deadlock Cawapres koalisi Anies Baswedan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Yang paling ujung ada Ketua Relawan Anies Baswedan, Pak Laude Bashir. Selamat malam, Pak Laude. Selamat malam. Oke, ada Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Koiri. Selamat malam, Gus Coy. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada juru bicara Partai Demokrat, Bang Irwan Veko. Selamat malam, Bang Irwan. Selamat malam, Mbak Nana. Dan teman saya sudah berkali-kali datang ke sini. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Malam, Nana. Agak panas kayaknya ya, hari ini akan dipanaskan ya. Panas, harus panas. Oh, harus panas, karena ini koalisinya udah ditunggu-tunggu. Dan bergabung juga secara virtual Himpunan Mahasiswa Politik dari UIN Jakarta,
Selamat malam teman-teman dari UIN, terima kasih sudah bergabung. Nanti teman-teman bisa bertanya, kemudian melontarkan kritik ataupun mengungkapkan pendapatnya ya dalam forum ini. Karena memang sebagai bentuk partisipasi publik, political show, CNN Indonesia ingin mengajak teman-teman pemilih muda untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Dan masa depan Indonesia akan bergantung pada kalian, karena kalian jumlahnya 60%. Jadi apakah kalian percaya dengan apa yang diucapkan oleh narasumber di sini? Nah, silakan nanti bisa dikritisi bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Langsung saja saya ke Bang Irwan. Bang Irwan, ini fresh langsung dari Pacitan. Kayaknya banyak nih pesan-pesannya Ketua Majelis Tinggi. Persisnya umroh ke Pakistan. Umroh ke Pacitan. Oke, Bang Irwan, ini koalisi perubahan yang digagas Nasdem, Demokrat dan juga PKS sudah berbulan-bulan ini belum jadi-jadi. Persoalan cawapres memang jadi ganjalan. Oh, makasih. Selamat malam Mbak Nana. Jadi kalau permasalahan koalisi ini kan disampaikan deadlock itu sebenarnya tidak, karena bukan jalan buntu yang dilakukan ini Mbak Nana, tapi ini jalan terang ya, jalan kesejahteraan masyarakat, rakyat Indonesia untuk menuju perubahan dan perbaikan. Jadi kalau dibilang koalisi ini kemudian mandek di cawapres itu sebenarnya tidak tepat, karena memang saat ini tim koalisi dari PKS, Demokrat, Nasdem ini memang sedang merumuskan bukan hanya di kandidasi capres-cawapres, tetapi tentang banyak hal ya, banyak hal yang kemudian nanti menjadi jalan perjuangan kita untuk memenangkan suara rakyat. Ya, Partai Demokrat tidak pernah memaksakan ya, cawapres siapa, tetapi bagi kami juga tidak boleh kemudian capres dan cawapres itu dipaksakan, tidak boleh si A dan si B. Jadi yang muncul sekarang dari kami itu bagaimana kemudian proses kandidasi cawapres ini bisa kemudian membawa nanti koalisi perubahan dan perbaikan ini menjadi pemenang di pemilu 2024. Oke, jadi tadi Anda katakan bahwa tidak ada paksaan dari Demokrat AHY harus cawapres. Berlaku umum, kami tidak memaksakan. Nggak yang itu dulu, karena kan ketua umum Anda itu namanya Agus Harimurti Yudhoyono. Itu tidak harus jadi cawapresnya Mas Anies Baswedan. Ya, di saat sisi fair dan rasionalitasnya ya memunculkan bahwa Mas Agus tidak cukup untuk memenangkan ya bersama Anies Baswedan, tentu itu sisi rasionalitas koalisi yang harus kemudian diterima bersama. Tetapi saat ini kita memang fokus pada bagaimana kemudian membangun komitmen antar parpol yang nanti jatuhnya membawa koalisi perubahan perbaikan ini sampai pada tujuan. Oke. Ya, makanya kita bilang bahwa 3 prinsip terkait koalisi perubahan perbaikan ini bukan hanya berhenti di proses kandidasi capres-cawapres, karena nanti juga ada aktivitas kampanye, pemilu, ya bagaimana kemudian pemenangan suara rakyat di pemilu 2024. Berarti AHY cawapres Anies bukan harga mati ya? Ya begitupun, tapi AHY juga tidak boleh kemudian ada kemudian persepsi bahwa AHY tidak boleh jadi cawapres Pak Anies. Karena rasional kita di berbagai survei yang muncul tren akhir ini, faktanya memang AHY dipilih anak muda, kemudian pasangan Anies AHY mampu mengungguli pasangan dari beberapa simulasi paslon-paslon lainnya. Oke, tapi tadi dari hasil survei bedanya tidak begitu jauh kalau misalnya Anies dipasangkan dengan AHY ataupun dipasangkan dengan Kofifa ataupun dipasangkan dengan Aher. Ya, saya pikir itu lembaga survei bukan satu, ada beberapa lembaga survei yang tadi kita paparkan. Ya, kita punya hitungannya. Jadi sisi objektivitas kita melihat bahwa dari beberapa survei yang memang selama ini cukup tepat dan objektif menempatkan bahwa Mas AHY paling rasional dan paling memungkinkan untuk kemudian mengungguli pasangan yang lainnya pada pemilihan presiden di 2024. Oke, saya dengar informasi bahwa di Pacitan pada saat Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengumpulkan anggota fraksi, anggota DPP, pengurus DPP dan juga DPD seluruh Indonesia, itu ada arahan khusus di mana di situ disebutkan bahwa harus ada prinsip fairness. Ketika capresnya dari Nasdem, tidak boleh Nasdem yang menentukan cawapresnya, itu juga dari Partai Demokrat. Itu betul apa tidak? Dan tetap Mas AHY, arahannya adalah Anies AHY di bulan Februari, benar nggak? Arahannya Pak SBY seperti itu?
itu? Oh, Mbak Nana nggak ada di sana. Makanya saya tanya, betul nggak informasi di itu? sana itu kita dikumpulkan itu agar kita semua solid dan Nggak ada arahan itu ya? optimis. Tidak ada arahan itu, justru Oke. kita di sana semua disatukan dalam ini bahwa optimis koalisi ini makin menuju jalan terang. Tidak pernah kita berpikir deadlock karena kita yakin bahwa koalisi perubahan dan perbaikan ini adalah antitesa dari kondisi rejim dan masyarakat saat ini. Banyak Oke. yang harus didiskusikan selain daripada sekedar kandidasi capres dan Oke, cawapres. Bang Irwan boleh membantah nggak masalah karena saya dapat informasi dari 3 politisi Demokrat top position semua menjawab ataupun menjelaskan semua sama, nggak apa-apa, nggak perlu dibuka, nggak masalah. Saya udah dapat informasi, saya udah tanya. Gus Coy, Saya juga kalau dengar, tadi tidak dijawab secara gamblang sebetulnya oleh Partai Demokrat bahwa AHY tidak harus harga mati, tapi juga jangan ditolak. Berarti memang pada saat pembahasan koalisi antara Nasdem, Demokrat dan juga PKS posisi cawapres itu masih belum ketemu ya titiknya. Memang belum dibahas secara mendalam. Baru pikiran-pikiran yang berkembang di luar, jadi belum fokus kepada seseorang dari partai apa atau tidak berpartai, itu belum di situ. Jadi istilah deadlock dalam judul ini perlu direvisi. Jadi belum ada deadlock. Kata Pak SBY, semua ada solusi. Tidak ada yang tidak ada solusi. Nah, itu ada dalam bukunya Pak SBY ya. Ya, selalu ada pilihan. Selalu ada pilihan ya. Maksudnya berarti ada pilihan lain. Selalu ada pilihan. Dan pasti ada jalan. Prinsip dari 3 partai yang sudah bersepakat untuk koalisi perubahan ini adalah menang. Semua yang kita bicarakan hal-hal selain masalah substansi, problem-problem bangsa, juga calon wakil presiden yang bisa mendongkrak suara atau di mana Mas Anies sekarang dianggap lemah. Oke, AHY bisa nggak melengkapi itu kalau menurut Nasdem? Bisa. Oke. Jadi semuanya masih terbuka. Semua bisa. Kalau masih keliling terus bekerja keras, ini kan masih ada waktu. Masih ada waktu. Begitu juga dari PKS, bisa. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Semuanya mungkin. Jadi belum ada sekarang itu prioritas siapa belum ada. Oke, Semua masih terbuka. Tapi dari tim kecil yang kita dapatkan informasinya itu sudah membahas sampai ke nama cawapres, dan itu yang membuat pusing di internal koalisi karena Demokrat bertahan dengan nama AHY, kemudian PKS ya ikut saja gitu loh. Belum sampai belum seotot-ototan itu nggak ada. Semua masih terbuka. Semua masih terbuka. Tapi prinsip dari 3 partai ini adalah ujungnya yang penting menang. Siapapun. Yang penting kalkulasi, kemudian setelah didalami, diperdebatkan, dihitung kalkulasi, kemudian itu siapapun yang muncul itu menjadi ijtihad bersama. Oke, tapi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Pak Ahmad Ali mengatakan kalau Demokrat terus memasangkan AHY sebagai cawapres, maka koalisi ini tidak akan berjalan. Berarti kalau Demokrat memaksakan, koalisinya nggak akan berjalan. Begini, kesimpulannya juga bukan serta-merta Kalau seperti Demokrat itu. memaksakan AHY, koalisinya berjalan. Kalau yang lain juga memaksakan siapa-siapa, semuanya juga akan menolak. Oleh karena itu, semua dibeber di meja, ayo kita bicarakan siapa dari sekian ini yang memungkinkan memang kita untuk memenangkan untuk kemenangan, bisa mendongkrak suara Mas Anies. Selain itu juga adalah calon presidennya. Kita sepakat calon presiden Anies. Oke. Menurut Mas Anies, siapa misalnya nyebut begitu. Itu juga tetap perlu didiskusikan. Pertimbangannya apa? Bla 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 bla. Kalau tidak ada titik temu, misalnya ini dalam bayangan saya, dalam titik temu, ujung semuanya ada pada Anies. Oke, jadi Mas Anies yang akan memilih ya pada karena akhirnya dia siapa calon presiden, ya kan? Pengantinnya Sementara beliau, ya. 3 partai sudah sepakat untuk berkoalisi. Dan ketika memutuskan kok ada yang sedikit tidak puas segala macam, itu kan dalam sebuah proses wajar aja. Tapi saya yakin kelegowoan
keikhlasan, kemudian setelah itu keyakinan bahwa yang dipilih Anies adalah pasangan yang dianggap ideal dan bisa memenangkan dalam pertarungan. Oke, Demokrat akan legowo kalau misalnya nanti Mas Anies pada akhirnya nggak akan memilih AHY. Kan saya bilang semangat koalisi 3 partai ini kan sama-sama penting, sama-sama setara dan yang dikedepankan bagaimana bisa kemudian memenangkan suara rakyat. Jadi tiba pada yang sisi rasional dan prosesnya fair, win-win. Win-win itu artinya tidak mungkin dong ada 1 partai, 2 partai, kemudian rekan kita, sahabat kita, saudara kita, dia dirugikan. Kemudian bagaimana apa yang kita dapatkan, apa yang kita berikan. Tidak mungkin juga kita lakukan, nih partai kami silakan. Karena ini membicarakan mengenai bagaimana nasib bangsa ke depan, bagaimana merubah kondisi saat ini sesuai dengan semangat koalisi yang diinginkan Pak Anies juga, yaitu koalisi perubahan dan perbaikan. Jadi Nana, ini kan bukan hanya soal wapres. Ya. Setelah menang, siapapun wapresnya, kan juga banyak pilihan. Di situ kan ada banyak jabatan, banyak posisi. Oke, pembagian kekuasaan nanti bisa dibagi. Namanya politik harus share. Nanti sebentar saya putarkan dulu, ini penting sekali pernyataan Ketua Umum Anda. Jadi menurut Gus Coy ya, kalau nggak ada cawapres kan bisa bagi kursi-kursinya, nanti Mas Adi bisa ini belum apa-apa udah ngomongin pembagian kursi menteri loh, bayangin. Jadi gini, artinya itu tetap banyak pilihan. Dalam politik jangan diputar-putar soal wapres. Dalam posisi kekuasaan itu banyak. Jadi Menko bisa. Kita harus arahkan ke sana. Jangan muter-muter di sini. Ya, kita tunggu. Sebentar. Ini saya mau putarkan pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi soal pernyataan dari Waketum Nasdem Ahmad Ali bahwa kalau Demokrat memaksakan AHY sebagai cawapres maka koalisi akan bubar jalan atau tidak berjalan. Kita dengarkan sama-sama. Kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri. Contoh memaksakan tuh begini, pokoknya wajib si A, itu maksa. Apapun ceritanya saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya, yang penting si A. Atau sebaliknya, saya nggak perlu tahu alasannya, yang penting jangan si A. Sama-sama memaksa. Kami sepakat untuk tidak seperti itu sebenarnya. Jadi kami ingin ketemu pada konsensus. Apa konsensus yang saya maksud tadi adalah kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan. Sebuah poros alternatif, sebuah poros perubahan yang bisa membawa aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia. Gus, Nasdem merasa tersindir nggak dengan pernyataan itu? Jangan ada yang memaksakan kehendak. Tidak ada yang memaksakan, semuanya ini masih wacana. Semuanya masih terbuka. Kan nggak boleh saling memaksakan. Kan? Tapi prinsip yang harus dipegang termasuk dari Mas AHY tadi itu adalah sama-sama bersepakat nilai prinsip gerakan perubahan. Nah itu kuncinya ada di situ. Dan itu udah bulat. Itu udah nggak ada masalah, ini bulat. Nah, untuk ke situ maka berarti harus koalisi. Sebentar lagi dideklarasikan. Wapresnya bisa tidak buru-buru sekarang, bisa nanti sambil mematangkan masing-masing diri, tapi semuanya tetap terbuka. Ya? Kemudian yang harus dipegang juga adalah dalam koalisi ini bukan hanya berbicara wapres. Ketika kita menang, posisi-posisi yang lain dan ngurus negara itu banyak. Sektornya, ya kan? Posisi juga banyak. Jadi jangan hanya memikirkan posisi wakil presiden. Nah, oleh karena itu kita harus longgar. Dan wartawan juga termasuk Nana jangan terlalu memaksa ada di sini wapres. Loh, karena ini Mas AHY juga tidak begitu kok. Itu saut-sautannya pimpinan Demokrat dengan pimpinan Nasdem. Kalau misalnya tidak ada saut-sautan di publik kita juga nggak akan bereaksi, Gus. Oke, saya mau ke Mas Irwan. Mas Irwan, ini bentuk high call negosiasi saja atau pada akhirnya nanti ya akan luluh? Jadi saya bilang faktor determinan daripada
pembentuk koalisi itu memang di sini capres-cawapres, tapi diskusinya bukan hanya berhenti di kandidasi gitu. Kenapa kemudian Demokrat paralel dengan Ketum AHY? Karena memang itu amanah Rapimnas untuk menjadikan AHY pemimpin negeri ini. Kalau amanah Rapimnas berarti harga mati dong. Itu kan keputusan Rapimnas. Rapimnas itu arahan, tapi dibawa pada tim koalisi kita ingin menang. Nah, jadi trennya juga harus dilihat bahwa memang tren Mas AHY di Demokrat memang mampu kemudian membawa Demokrat masuk pada 3 besar. Itu dikonfirmasi oleh Super Survey. Kemudian dipilih oleh anak muda. Saat ini kita 18% dari 60% tadi pemilih anak muda memilih Demokrat gitu. Jadi hal ini tentu kita dorong sebagai salah satu opsi. Kalau kemudian dianggap itu sebagai sebuah kengetotan, saya pikir itu bahasa yang berlebihan karena pasti dari 3 partai ini akan memberikan opsi-opsi pilihan kader terbaiknya. Dan kami berharap ya pada proses nanti dipinalisasi kandidasi capres-cawapres dari koalisi perubahan ini memang wajahnya itu koalisi perubahan, bukan koalisi yang kemudian di situ justru sama dengan status quo yang sekarang. Oke, Mas Adi, Anda melihatnya ini bagaimana? Kalau tadi yang satu Gus Coy bilang bahwa ya koalisinya dibentuk dulu capresnya, tapi capresnya belakangan, tidak ada yang memaksakan kehendak. Tapi di sisi lain, ini ada keinginan dari Partai Demokrat, Rapimnas ingin Mas AHY yang maju. Ya politisi itu kan paling pandai menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Meski terjadi gejolak dan dinamika di dalam, pasti tidak ditampilkan ke publik. Kalau melihat statementnya AHY, ini tentu sebagai bentuk penegasan. Jadi tidak ada orang yang kemudian bisa menolak AHY sebagai calonnya Anies, kan begitu. Tidak ada orang yang kemudian bisa mengatakan tidak kepada orang lain. Sementara bagi Nasdem, harga mati yang bisa menentukan pasangan Anies ya Anies Baswedan dan bukan yang lain. Itulah yang saya sebut tadi ada umbang kanan dan umbang kiri yang tidak ketemu. Nah yang kedua yang ingin saya katakan adalah kalau melihat iman politiknya, mestinya ketiga partai ini sangat mudah untuk deklarasi. PKS, Demokrat, dan Nasdem ini kan semangatnya sama. Satu, ingin melawan dominasi kekuatan politik Jokowi dan PDIP. Itu tidak bisa dibantah. Yang kedua, tinggal bersepakat soal bagaimana persepsi yang disampaikan kepada publik soal poros perubahan itu. Kalau Nasdem mengatakan perubahan itu tidak harus menghilangkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 2 periode. Tapi tidak bagi Demokrat seperti itu. Jadi Jokowi itu gagal total. Ini rezim hutang, infrastruktur itu ugal-ugalan, banyak mangkrak. IKN itu adalah proyek yang tidak visioner dan seterusnya. Di sini saja sudah tidak ada titik temu. Dalam konteks itu bagi saya, ketika ada ribut-ribut persoalan pencapresan, maka 2 hal yang mesti dibedah, persoalan teknis dan substantif. Teknis ini adalah soal cawapres siapa yang bisa mendampingi Anies. Tentu Demokrat tidak mau seperti 2019 yang lalu kasih dukungan kepada Prabowo Subianto, tapi setelah itu ditinggalkan Prabowo bergandengan dengan Sandiaga Uno. Bang Laude mungkin jadi relawannya Prabowo saat itu. Melihat dari dekat bagaimana Demokrat ditinggalkan, inilah yang sepertinya tidak mau kenapa Demokrat dan PKS deklarasi secara bersama, hanya Anies Baswedan yang diusung tanpa ada wakil presiden yang ditetapkan secara definitif. Pada level substansi saya kira ini tahun politik Nana. Mestinya ketika partai ini memang ambil tonggak perubahan perlawanan terhadap kekuasaan politik saat ini. Jadi Anies itu adalah capres yang kalau menang jadi presiden dia tidak melanjutkan IKN. Negara kita sedang luluh lantah pada soal ekonomi. Infrastruktur ini banyak mangkrak. Mestinya dialokasikan pada bantuan sosial. Di tengah kemiskinan, di tengah pengangguran dan semacamnya. Yang ketiga misalnya hal-hal yang lain. Soal supremasi hukum. Soal misalnya indeks demokrasi kita yang rada-rada kurang ya dan berturun selama kurang lebih 5 sampai 10 tahun belakangan ini. Kan itu yang sebenarnya diinginkan oleh publik. Kalau narasinya datar-datar saja, melanjutkan Jokowi hanya sedikit saja yang dirombak, tentu penonton yang melihat dari jarak jauh ini kecewa betul. Jadi persoalannya setelah nama cawapres yang belum ketemu titiknya di tengah, yang kedua adalah narasinya ya. Karena yang satu ingin melanjutkan kepemimpinannya Pak Jokowi, yang satu ingin perubahan. Oke, saya akan tunjukkan siapa yang ingin perubahan betul-betul. Ini tampaknya ada pernyataan dari jubir Partai Demokrat, rekannya Bang Irwan juga yang sudah jelas-jelas mengatakan seperti ini. Kita dengarkan sama-sama. Oke. Anggota dewan yang jomblo ini. Kamar, ada suara. Oke, kita baca sama-sama.
Kami berpandangan bahwa deklarasi koalisi perubahan pada saatnya nanti akan menjadi game changer. Karenanya figur cawapres pendamping Mas Anies memiliki modal elektabilitas yang memadai, juga mesti representasi aspirasi perubahan. Figur yang konsisten menyuarakan aspirasi perubahan, antitesa penguasa, bukan merupakan bagian dari atau beririsan dengan penguasa sekarang. Ini Deputi Bapilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Gus Coy, ini ada perbedaan narasi tampaknya, perbedaan pandangan bahwa Nasdem ingin melanjutkan kepemimpinannya Pak Jokowi, tapi di satu sisi Demokrat narasinya ingin memang perubahan aspirasinya. Gak apa-apa, bagus itu. Oke, kan berbeda berarti. Nasdem kan juga konsepnya perubahan. yang dibawa. Coba di tagline-nya Nasdem sejak lahir itu ingin perubahan. Oke, berarti ingin perubahan kepemimpinan Pak Jokowi. Ingin perubahan juga, tetapi di dalam perubahan itu orang harus mengetahui tentang sejarah pemerintahan sebelumnya dari periode ke periode dan termasuk yang digantikan. Tidak mungkin dong yang sudah baik kita habisi atau kita mangkrakkan atau kita buang, kan tidak mungkin. Itu kan juga tidak jujur kepada bangsa. Jadi negara ini punya tradisi bahwa istilah Jawanya itu mendem jeru. Oke. Mikul dhuwur mendem jeru. Jadi di satu sisi ada kontinuitas. Change and continuity maksudnya Nasdem. Ada sustainable. Tapi di sisi lain harus ada perubahan. Itu mutlak harus ada. Kalau enggak ya namanya status quo. Padahal negara ini, negara bangsa kita ini dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, selain ada hal-hal yang baik itu kita pertahankan, kita lestarikan, tapi juga pastilah ada hal-hal yang kurang, yang kacau atau yang tidak sukses, itu kita lakukan perubahan, kita lakukan perbaikan. Jadi sama. Nah, narasi seperti itu wajar aja, itu wajar. Tapi pada ujungnya, siapapun yang pikirannya agak radikal, pada ujungnya, pada saat kita mengeterapkan pikiran itu pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi kearifan, kebijakan itu tetap ada pada setiap pemimpin. Jadi intinya Nasdem pengennya change and continuity, Ya. perubahan dan Ya. keberlanjutan. Iya. Tapi kalau dari Demokrat pengennya betul-betul perubahan. Perubahan dan perbaikan. Oke. Perbaikan itu Sama, juga ada sebetulnya kontinuitas substansinya juga. sama. Ya, oke. Yang baik dilanjutkan. Nah, itu sama aja. Oh berarti ada yang bisa baik ya? Ya, tapi Atau perubahan ya? kalau rusaknya banyak ya rusak nanti perbaiki. Ya, ini mungkin narasinya nanti Saya belum bisa selesai. bantu ini untuk menjelaskan supaya 3 partai ada jalan keluarnya. Oke. Iya. Ada angka-angka statistik sebenarnya kalau mau gampang. Anies itu saya kira elektabilitasnya sangat bagus kalau berpasangan dengan AHY dibandingkan dengan pasangan-pasangan lain. Dengan Aher Anies agak sedikit jeblok, dengan Hovifah jeblok, dengan Andika jeblok. Dengan Anies itu dengan AHY paling mungkin kalau melihat angka-angka statistik. Jadi kalau tujuan ketiga koalisi itu menang, sebenarnya Anies jawabannya. Ketimbang capek-capek misalnya Hovifah, kemudian ataupun dengan yang lain. AHY maksud saya berpasangan dengan Anies. Ketimbang capek-capek melirik Hovifah, Andika Perkasa, dan tidak terlampau mewakili kubu oposisi. Kalau Anies AHY, replika wajah oposisinya sangat kuat. Pada level elektabilitasnya juga kuat. Jadi jangan rumit-rumit, jangan-jangan ada syai'un lain yang tak selesai. Ya. Apa itu syai'un lain? Itu Gus Coy yang bisa menjawab. Sama Bang Laude itu paham betul makanya kalau syai'unnya Nasdem apa. itu setengah. Iya. Setengah oposisi, setengah koalisi gitu ya. itu. Mungkin. Saya mau ke Bang Laude. Bang Laude ini melihat kengototan dua partai ini ya, Demokrat dan juga Nasdem. Kalau PKS kita belum tahu, tapi kayaknya PKS ikut-ikut aja. Apalagi udah ketemu antara Pak SBY dengan Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro. Bang Laude khawatir nggak relawan bahwa kalau terus begini, ini ujung-ujungnya kayak koalisinya nggak jadi nih. Ya, kami ini kan relawan, kami tahu diri lah kan gitu. Oke. Teman-teman yang punya kewenangan tentang wakil, tentang pasangan, tentang postur koalisi dan turunannya, itu kewenangan partai. Ya, kami hanyalah bagaimana bekerja ya untuk karena kami relawannya Mas Anies, fokus ya bagaimana meningkatkan popularitas, elektabilitas Mas Anies. Mudah-mudahan kerja-kerja kami ini kemudian berkontribusi terhadap teman-teman partai. Ya, bahwa kemudian hari ini Pilpres berbarengan dengan Pileg, ya tentu kita juga kemudian arahannya ya
tetap juga akan sangat mendukung pada partai-partai yang mendukung Mas Anies. Prinsip kami adalah apapun makanannya, minumannya teh manis. Siapapun wakilnya, yang penting Anies presidennya. Oke, tapi kalau misalnya minumannya adalah Anies, tapi kan ini kalau koalisi nggak terbentuk, Aniesnya nggak bisa maju. Ini kan begini, kita sadarlah, waktu masih sangat panjang. Ya, kalau kita belajar dari pemilu-pemilu Indonesia sebelumnya, ya penentuan pilpres itu pasangan itu 1-2 hari menjelang pendaftaran pemilu. Ini harus kita syukuri. Ya, hari ini nama Anies Rashid Baswedan pun selain Anies sudah bermunculan. Paling tidak ini memberi pelajaran pada kita semua masyarakat Indonesia bagaimana kemudian ya kita memilih calon pemimpin kita pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, objektif. Kita melihat bagaimana kompetensinya, kita melihat bagaimana rekam jejaknya. Ya, ini adalah semangat kami partai, kami relawan. Kami bekerja, masuk dari rumah ke rumah, menemui, mencari simpatisan adalah untuk kerja-kerja. Tapi kalau semakin lama partai-partai ini tidak berkoalisi ataupun tidak mengumumkan deklarasi, apakah ini tidak merugikan bagi Mas Anies? Tidak ada keraguan sedikit pun kepada kami, para relawan, dan kami yakini teman-teman partai, para partai akan pasti menemukan jalan terbaik dan pilihan terbaik. Oke, optimis sekali ya relawannya Mas Anies nih, optimis sekali Mas Adi. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nanti soal. Akan ada relawan cawapres buat Anies loh. Karena Demokrat nggak nyaman kalau hanya disebut Anies nih harga mati, tapi cawapresnya nggak ada harga mati. Oh ya, oke nanti kita akan bahas lebih dalam soal usulannya Gus Coy. Ada nama lain selain AHY yang mungkin bisa berpasangan dengan Anies Baswedan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan melanjutkan dialog kita dengan para narasumber. Saya mau langsung ke Gus Coy. Gus Coy, di tengah kebuntuan, meskipun Anda nggak mengakui bahwa ada kebuntuan soal penentuan nama cawapres, tapi tiba-tiba Anda muncul dengan ide alternatif cawapresnya Mas Anies Baswedan itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kenapa Anda mengusulkan itu? Jadi sebelum ada keputusan, semua boleh berwacana, semua boleh menggagas siapa. Ujungnya nanti ada surveinya. Karena itu gagasan seperti itu harus dihormati, dihargai, dan saya kira PKS Demokrat juga menghormati, menghargai. Jadi sebelum itu gagasan, itu wacana, itu nggak ada masalah. Itu terbuka. Nasdem menghormati gagasan, menghormati wacana, menghormati berbagai alternatif, begitu juga Demokrat, PKS. Saya kira. Jadi selama jalur kuning belum melengkung, menurut Nasdem sah-sah saja ketika mengusulkan. Ya betul, nanti akan dipilih yang terbaik. Dan ketiga partai ini juga menghormati, menghargai hasil-hasil survei yang dari lembaga-lembaga yang kredibel. Tapi Gus Coy, kabarnya memang sejak lama Nasdem sudah mengincar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mendampingi Mas Anies. Jadi ada 2 nama, pilihan alternatifnya adalah Khofifah ataupun Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Pertanyaan saya yang perlu saya tanya ke Anda adalah, apa sih sebetulnya keunggulan Bu Khofifah dibandingin Mas AHY? Masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya keistimewaan. Jangan melihat kelemahannya. Kan dua-duanya adalah tokoh-tokoh yang kuat di Jawa Timur. Sebetulnya menurut Nasdem, menurut Anda apa keunggulan Khofifah dibandingin AHY? Argumen ini sebetulnya perlu dan tidak kita sampaikan karena publik sudah tahu. Khofifah punya pengalaman menteri, punya pengalaman memimpin, jadi Gubernur Jawa Timur, pengalaman DPR yang sudah tahu. Dia unsur perempuan mungkin perlu ada keterwakilan, mungkin ada figur yang dibutuhkan oleh pemilih ini perempuan. Jadi itu wacana semua. Tapi publik sudah tahu kelebihan masing-masing. Mas AHY punya kelebihan muda, ganteng, cerdas, pendidikan Amerika, tentara.
cucunya Pak Sarwo Edi, punya sejarah yang luar biasa. Darah biru lah ya. Putranya Pak SBY. Jadi masing-masing ada kelebihan dan Berarti memang betul bahwa sejak lama Nasdem mengincar Kofifa Indar Parawansa untuk bisa mendampingi itu Mas Anies. bagian dari bahan, bagian dari alternatif yang bisa dibicarakan bersama. Oke, untuk battleground, karena Jawa Timur kita tahu adalah battleground di Pilpres 2024. Ya, menurut Nasdem, siapa yang lebih bisa mendampingi Mas Anies? Selain itu juga ada pikiran seperti itu, ada Kofifa karena juga ketua umum Muslimat, ibu-ibu, dia Jawa Timur. Sekarang ini menurut survei kan Jawa Timur yang Ya, battleground. ya sama Jawa Tengah begitu. Siapa tahu kan gitu. Siapa tahu. Tapi Mas Ahy juga ada keturunan Jawa Timur dan ada keturunan Jawa Tengah. Kalau dari aspek itu ya bisa aja, bisa aja. Jadi ini semuanya adalah pilihan-pilihan yang harus kita beberkan. Jadi menurut Nasdem Para penentu termasuk calon presiden Mas Anies, ini loh tokoh-tokoh figur-figur yang layak untuk menjadi. dari pengalaman menurut Nasdem Kofifa lebih berpengalaman. Kalau tadi saya mengutip apa yang Anda sampaikan. Memang itu fakta, tidak harus saya sampaikan pun publik sudah tahu dalam pengalaman pemerintah. Itu fakta Bang Irwan bahwa Kofifa Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur lebih punya banyak pengalaman dibandingkan Ketua Umum Anda Mas AHY. Pengalaman apa dulu? Pengalaman tadi menjadi menteri, menang kontestasi Pilgub. Bung Karno, Bung Hatta, Bu Mega, Pak Ma'ruf, apa itu semua pernah jadi menteri atau harus pernah menjabat di pemerintahan dulu. Jadi pengalaman itu harus dilihat maknai bahwa pengalaman dalam leadership itu semua punya rekam jejak seperti yang disampaikan Gus Coy tadi. Ingat pengalaman terbaru Mas Ahy bagaimana menyelamatkan Partai Demokrat dari begal demokrasi. Itu nggak gampang. Faktanya dalam 1-2 malam satu partai bisa saja kemudian beralih ke pemimpinannya. Kalau kemudian leadership, pengalaman memimpin, dan semua juga tahu kalau Mas Ahy itu sangat berpengalaman. Jadi hanya satu pengalaman itu saja yang dijadikan ukuran. Oh, pengalaman sangat banyak Mbak Nana. Jadi tapi saya tidak mau masuk dalam perdebatan situ. Kami menghormati, paling pertama mendukung pasca Nasdem mendeklarasikan Pak Anies capres itu adalah Partai Demokrat. Dan kami sangat menghormati juga putusan Nasdem waktu itu menyerahkan pilihan wapres kepada Pak Anies. Dan itu yang kami pegang juga dalam pendiskusian di tim koalisi. Oke, tapi Demokrat tidak masalah ya terbuka dengan usulannya Gus Coy tadi, usulannya Nasdem bahwa ada sosok Kofifa Indar Parawansa yang bisa jadi alternatif cawapresnya Mas Anies. Kan rule-nya saya sudah sampaikan di awal masalah, tadi kan? bahwa tidak boleh ya ada kemudian anggota koalisi yang memaksakan harus capres atau cawapres si A dan si B. Tetapi juga tidak boleh ada yang kemudian memaksakan bahwa si A dan si B tidak boleh. Jadi ini benar-benar nanti dibuat secara fair dan rasional sehingga ditemukan pasangan pilpres yang mampu kemudian membawa pada rakyat pada perubahan dan perbaikan. Tapi kan pertanyaan saya tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Gus Coy. Selama janur kuning belum melengkung, boleh dong calon pengantinnya itu pasangannya Mas Anies ada beberapa nama, termasuk Kofifa Indar Parawansa. Itu Demokrat nggak ada masalah kan? Loh, kita nggak ada mempermasalahkan tuh Aher, ya kan? Kemudian semuanya, tapi yang membahas ini bukan kita di sini, ada tim koalisi yang secara objektif, secara rekam jejak, secara hitungan memperhatikan juga likability dan lain-lain, bukan like and dislike ya, tetapi benar-benar bagaimana pasangan Anies dan cawapresnya nanti ini bisa menang. Apa gunanya kita kemudian cepat-cepat deklarasi ujung-ujungnya dikalahkan. Jadi Anda merasa ada yang dislike dengan sosok ketua umum Anda menjadi cawapresnya Mas Anies. Tadi Anda mengatakan like and dislike. Bukan kita menyatakan gitu kemudian lantas ada yang dislike, tapi ini rule-nya. Karena saya bilang di awal tadi bahwa membangun komunikasi politik itu setara, sama-sama penting dan saling melengkapi. Setara, sama-sama penting dan saling melengkapi. Saling melengkapinya itu loh. Ya. Bang Laude ya, ini sebagai relawan yang bekerja katanya kan untuk menaikkan elektoralnya Mas Anies. Menurut Anda, apalagi Jawa Tengah dan Jawa Timur, kalau Jawa Tengah sudah agak berat kayaknya ya.
Gus ya, tapi mungkin masih bisa lagi dicoba. Enggak Tapi juga. Jawa Timur adalah battleground di Pilpres 2024. Menurut relawan mana lebih cocok? Karena Nasdem sudah menyebut nama Khofifah, Demokrat sudah menyebut nama AHY. Mana lebih cocok? Ya, kami relawan Mas Anies ya, apapun yang diputuskan oleh koalisi partai, ya bagi kami itu yang terbaik, itu yang cocok, kami kerja saja. Bagaimana ujungnya menang. Jadi relawan tidak akan memberikan masukan kepada Mas Anies Ya. Baswedan. Sosok pendampingnya yang seperti apa yang bisa mendampingi Mas Anies dan memenangkan Mas Anies. Kita tahu Jadi relawan Samina Watona aja. Kita tahu diri lah Mbak, siapa kami relawan ini kan gitu. Mbak relawan juga yang kalau kerja di bawah. kalaupun Mbak juga ditanya oleh hal-hal yang bukan kewenangan dan kompetensinya kan, baiknya jujur bahwa itu bukan kewenangan dan saya tidak punya kompetensi di bidang itu. Tapi suara dari bawah, dari relawan bawah masa nggak ada suaranya? Siapa Ya, kira-kira yang kami cocok? mendukung Mas Anies kan gitu ya. Apa tidak cukup bahwa kami adalah relawannya Mas Anies? Oke, Kan jadi ada nama relawan Mas Anies akan ikut presiden di situ. saja. Ya. Siapapun calon pendampingnya Mas Kami Anies. yakini. Meskipun relawan mungkin punya pikiran lain. Ya, kami yakini bahwa partai saja sudah mendukung Mas Anies, kesyukuran kami itu sudah sangat besar. Ya, sehingga turunannya kemudian memutuskan siapa wakilnya, kami sudah bersyukur dan itu adalah sudah pilihan yang terbaik. Kami ikuti saja. Oke, ini patuh banget relawannya ini ya. Mungkin karena belum menang kontestasi, setelah menang kontestasi mungkin berbeda. Ya padahal Bang Laude itu berpengalaman di 3 relawan yang berbeda-beda. Oh, oke. Relawan Jokowi, kemudian relawannya Prabowo dan sekarang relawan Anies. Oke. Mestinya juga harus bisik-bisik siapa cawapresnya. Kan? Oh, Nah, saya ingin komentar 2 hal. Oke, ini saya mau tanya Mas Adi sebentar. Untuk battleground ya di Jawa Timur Pilpres 2024, siapa yang lebih bisa melengkapi Anies Baswedan dan memenangkan Anies Baswedan di Jawa Timur? Kan pemilihan posisi cawapres kan salah satunya itu mendongkrak elektabilitas Anies secara umum. Jawabannya AHY kalau melihat angka-angka statistik. Karena kalau Anies AHY dia bisa kuat. Kalau lawannya itu bukan Ganjar sama Sandiaga Uno agak susah melawan Anies kan kira-kira begitu. Oke. Karena kalau Anies sama AHY itu elektabilitasnya agak sedikit kurang nendang. Tapi dari segi teritori kalau Anies dilihat secara utuh memang salah satu kekuatan Khofifah ada di situ mewakili Jawa Timur, kemudian ibu-ibu muslimat NU, fatayat gitu, itu sisi lebih yang sepertinya sedang dihitung betul oleh teman-teman Nasdem sehingga memunculkan nama Khofifah. Jadi basis teritori itu yang dilihat karena konon Anies ini sudah mulai menguat di berbagai tempat ya, selain Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kayaknya itu yang diincar betul ya, ada irisan NU-nya, kemudian secara teritori dianggap menguntungkan Anies kalau dipasangkan dalam pemilu 2024. Tapi bagi saya kan melihat 2024 itu kan bukan hanya Jawa Timur dan Jawa Tengah, all in dalam angka-angka statistik. Saya 2 tahun Rifana ngadain survei secara statistik selain yang ditampilkan oleh teman-teman Carta dan Poltreking. Anies cuma sama AHY, satu dianggap replika dari tubuh oposisi. Jadi kalau ngelihat Anies dan AHY ini oposisi banget gitu ya. Tapi kalau ngelihat Anies sama Mbak Khofifah, ini separuh oposisi, separuh koalisi. Iya, apalagi Anies sama Andika itu nggak ketemu itu. Jadi nggak bisa pakai nama koalisi perubahan ya? Jadi nggak sure koalisi perubahannya. Oke. Jadi orang yang selama ini mengeras ingin ke Nasdem dukung Anies sama Bang Laude dan lain-lain, ini bisa menjadi swing dia. Iman politiknya bisa ke tengah dan dia nggak menentukan pilihan politik manapun. Itulah yang saya tadi sebut. Kalau boleh saya bantu ini supaya tidak deadlock, pakailah angka-angka statistik, ini AHY selesai. Cuman yang saya tidak paham, apa yang kemudian membuat Nasdem Anies sampai sekarang misalnya belum memutuskan AHY sebagai wakil Anies untuk dideklarasikan secara terbuka. Ataukah ada faktor lain? Karena persoalan cawapres kan bukan hanya soal elektabilitas, bukan hanya teritori. Mungkin juga soal isi tas gitu ya. Karena kan biaya pemilu kita ini kan mahal betul. Ya. Ini kan soal logistik di tengah keserentakan. Karena pasti bercerita ini relawan dan partai politik, apa yang diberikan AHY kalau jadi wakilnya Anies Baswedan, terutama untuk mengompori, memaksimalisasi, dan memanaskan mesin-mesin politik 3 partai ini kan gak gampang. Logistik pemenangan itu juga menjadi pertimbangan menurut Sangat Mas Adi ya. mungkin. Kenapa kemudian Nasdem dan juga Anies tidak kunjung mau setuju dengan proposalnya Demokrat? Sangat mungkin, karena 2024 ini kan pemilu serentak, nggak mungkin capres dan cawapresnya duafa semua, Rifana. Oke. Jadi harus ada yang dahab dan harus ada oligarkinya juga, kan tidak ada yang salah. Oke, dengan jadi oligarki. logistik pemenangan itu menjadi salah satu faktor pertimbangan menentukan siapa pendampingnya Anies Baswedan? Ya itu salah satu. Oke. AHY nggak cukup punya logistik ya kalau menurut Nasdem? Oh punya besar, kita punya 10 banyak. tahun berkuasa. Kami yakin kami siap untuk segala macam sudah dikalkulasikan. Jadi siap segalanya. Kalau menurut Nasdem dari Khofifah dan juga AHY lebih mana yang punya logistik untuk bisa membiayai pemenangan? Semuanya punya. Oke, dua-duanya punya ya. Semuanya punya. Nggak cawapres.
Semuanya punya. Jadi kalau sudah siap bertarung ya harus punya. Ya. Jadi menurut Nasdem dua-duanya punya ya? Punya semua. Oke. Umpamanya wakil presidennya Mas Aher ya punya juga. Oke, itu yang bilang Pak Gus Coy ya. Mas Irwan, jadi ketua umum Anda siap ya kalau misalnya nanti menanggung biaya logistik pemenangan, karena yang menjadi pertimbangan yang kami dengar kabar-kabarnya, info-infonya memang logistik pemenangan itu yang agak berat. Kenapa kemudian Nasdem dan juga PKS, Mas Anies belum klik gitu untuk segera memilih ketua umum Anda? Mbak Nana, kami nih Demokrat nih kan bukan abal-abal loh. Kami ini punya sejarah dan masa lalu yang membanggakan. Ini maksudnya apa? 10 tahun berkuasa, ruling party? 2004 itu kami hanya didukung 3 partai kecil. Oke. Ya, tetapi kami bisa menang. Ya, kemudian di 2009 juga menang telak 60%. Nah, kalau bicara makanya saya bilang dari awal tuh bahwa Partai Demokrat ingin menang karena kita ingin mengakhiri apa yang dirasakan kondisi saat ini gitu loh. Banyak hal-hal yang Jadi siap menanggung logistik pemenangan nggak? Oh, pasti siap. Oke. Kalau besok setuju nih koalisi Mbak Nana, ya Anies AHY, udah meluncur kita. Oke. Dan kita siap menang. Oke, mungkin ada pengalaman partai-partai sebelumnya yang tidak selesai soal logistik pemenangannya. Jadi ada kekhawatiran itu. Kita nggak ada urusan itu. Yang jelas kawan-kawan sudah punya rekam jejak bagaimana berkoalisi dengan Demokrat, siap menang, ya siap semuanya. Ya, karena bagi kami itu ada trisulam, Mbak Nana. Ya. Elektabilitas itu sangat penting. Kemudian kita tidak bisa sendiri karena harus 20%. Dan yang ketiga logistik. Itu semua kita udah siap lahir batin untuk menghadapi Pilpres 2024 ini. Oke, udah siap lahir batin itu tadi termasuk. Betul, ini habis umroh ke Pacitan begini. Habis ada arahan. Oke, Gus, saya ingin tanya ya, kalau misalnya ini deadlock terus-menerus, biasanya kan kalau misalnya sedang negosiasi, deadlock, biasanya melirik yang lain-lain. Nih kami dengar kabarnya Nasdem melirik juga partai lain untuk bisa menjadi alternatif kalau Demokrat terus-menerus memaksa AHY sebagai cawapres. Kabarnya Golkar dan juga PKB dijajaki. Astagfirullahaladzim. Saya jadi batuk ini. Sudah sepakat, nggak ada masalah, sudah bulat untuk koalisi. Jadi nggak ada melirik partai lain? Kalau ada partai lain mau masuk, alhamdulillah, dan kita membuka karpet merah untuk partai apapun masuk bergabung dengan kami bertiga ini. Oke, jadi benar-benar nggak ada melirik ya? Karena yang kami dengar sebelum Pak Surya Paloh berangkat ke Eropa, ada pertemuan dengan ketua umum Partai Golkar loh. Untuk menawari bergabung loh. Kita itu boleh melirik dan dilirik. Iya. Oke. Kita melirik mereka karena kita kalau ada partai lain masuk kan alhamdulillah makin kuat, makin banyak, kan bagus. Gitu. Menang. Termasuk menawari posisi cawapres kepada partai yang akan bergabung. Itu ketika dia masuk ya dibahas bareng lagi, bukan hanya bertiga, berarti berempat, kan begitu. Kemudian kalau misal-misal nggak ada, itu kalau sudah sepakat ya sepakat. Berarti benar ya, berarti mencoba alternatif, menggait partai lain untuk bergabung. Kita semua terbuka. Bahkan kalau perlu kita umumkan, wahai partai-partai lain yang masih ragu di tempat-tempat lain, kan, kami menerima kehadiran saudara-saudara, kami sambut ahlan wa sahlan wa marhaban dengan karpet merah. Karpet biru, karpet putih, pokoknya semuanya di situ. kuning. Karpet kuning. Oke, itu udah disebut. Demokrat tahu bahwa Nasdem menjajaki koalisi partai lain kalau misalnya ada alternatif, dan kabarnya juga Demokrat menjajaki juga alternatif berkoalisi dengan partai lain. Salah satunya dengan Gerindra. Oh enggak, kita ini fokus pada sesuatu. Kalau nggak fokus itu susah untuk menang. Nah kami fokus dan komunikasi sangat lancar agar koalisi ini segera tuntas dan kemudian menyelesaikan pendiskusi yang lain ya terkait bagaimana penanganan ekonomi, politik, serta permasalahan hukum HAM dan lainnya yang banyak belum selesai gitu yang akan kita perbaiki ke depan. Tetapi kalau kawan Nasdem kemudian ada komunikasi, itu memang hak. Ya, hak. Itu hak. Demokrat juga berhak berarti? Ya tapi kami memang fokus Mbak, kami fokus pada pendiskusian ini dan kami melihat ini komunikasi sangat lancar. Jadi kalaupun ada termasuk diskusi malam ini, bahasa-bahasa deadlock itu ya alhamdulillah selalu Mas Anies, ya Mas AHY, ya kawan Nasdem, PKS Demokrat ini muncul dalam
pendiskusian publik itu bagi kami itu bagian dari dinamika berdemokrasi. Oke, saya nanti mau nanya sama Mas Adi, main mata mencari alternatif ini apakah akibat deadlocknya penentuan cawapres? Tapi jangan dijawab dulu Mas Adi, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita masuk ke segmen teman-teman mahasiswa. Tapi Mas Adi nanti dijawab dulu ya. Itu soal tadi pertanyaan saya dijawabnya nanti, bukan dijawab dulu. Saya mau ke teman-teman mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Politik UIN Jakarta. Sudah ada perwakilan, saya mau kasih kesempatan ke Devri dulu, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Nana atas waktu dan layarnya. Jadi ibarat kata pencapresan atau pencalonan capres untuk menemani Pak Anies ini sendiri menjadi diibaratkan menjadi sebuah PR besar gitu bagi koalisi ini gitu. Sehingga kalau misalkan kita bicara soal komitmen gitu. Kalau misalkan awalnya komitmen kita hanya untuk komitmen dari koalisi Pak Anies ini mengincar sebuah kemenangan gitu. Kenapa koalisi yang pencapresan dan penyalonan Pak Anies ini sudah dibeli jalan atau ibaratnya gambaran terang benderang gitu soal hasil survei seperti yang tadi dijelaskan oleh salah satu dosen saya Pak Adi, soal bahwa ketika Pak Anies dicalonkan oleh Pak AHY ini elektabilitasnya cukup tinggi ketimbang calon-calon lain gitu, sehingga hal ini gitu menimbulkan sebuah pertanyaan bahwa kalau misalkan sudah dibeli jalan yang terang benderang tapi masih adanya ibaratnya walaupun masih jauh dari kata deadlock ini, tapi ibarat kata masih alot gitu, berarti kan ada suatu hal yang dipertanyakan gitu. Sehingga kalau misalkan kita bicara soal matematika gitu, kita pasti akan tertuju pada sebuah peluang mana yang akan lebih besar gitu, atau peluang mana yang akan setidaknya bisa dicapai terlebih dahulu gitu. Sehingga yang menjadi pertanyaan kembali adalah apakah ketika hasil nanti pada akhirnya gitu Pak Anies berdampingan dengan Pak AHY ini, hasil ini bakal diterima secara kafah atau diterima tapi ada unsur embel-embel di belakangnya gitu. Sehingga baik lagi gitu kita bicara soal komitmen gitu, karena bagaimanapun politik itu banyak atau penuh dengan suatu ketidakpastian gitu. Bisa saja gitu ada haluan atau hal lainnya. Mungkin itu sedikit dari saya Mbak Nana. Oke, jadi ada pertanyaan besar kenapa kemudian tidak kunjung dideklarasikan, dan kalau memang nanti berpasangan pasti ada komitmen di belakangnya, begitu ya Devri. Fatur silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nana atas kesempatannya. Dengan adanya kealotan dan juga deklarasi yang sempat dibatalkan sebelumnya, ya di mana termasuk dinamika dari koalisi perubahan ini sendiri. Maka dari itu di sini dapat kita perhatikan juga bahwa elektabilitas koalisi dari perubahan ini sendiri itu perlu diperhitungkan gitu dalam mengusung capres dan cawapres ke depannya. Karena pada dasarnya menurut saya keharmonisan atau situasi titik temu dalam koalisi ini dapat berpengaruh pasca pemilu sekalipun. Dan maka dari itu publik masih mempertanyakan apakah dinamika yang ada saat ini di koalisi akan terbawa pasca pemilu nantinya. Maka dari itu elektabilitas koalisi ini perlu diperhitungkan. Nah, maka dari itu untuk pertanyaan saya di sini adalah bagaimana sih langkah yang tepat dalam koalisi ini dalam menentukan sikap untuk dapat menjaga elektabilitas koalisi ini agar dapat benar-benar terrealisasikan dan menang dalam mengusung capres dan cawapresnya. Baik, terima kasih Mbak Nana atas kesempatan. Oke, terima kasih Fatur. Saya langsung kasih kesempatan ke Gus Coy, silakan menanggapi tadi. Apa yang perlu ditanggapi? Ya itu yang tadi yang pertama, ada pertanyaan besar kalau misalnya tidak kunjung dideklarasikan koalisinya Mas Anies itu. Kalau misalnya nanti jadinya sama Anies AHY, itu komitmennya apa di belakang? Ya, pertama nunggu momentum. Saya kira kawan-kawan dari PKS sama Demokrat nunggu momentum yang tepat. Politik itu antara lain yang harus dihitung adalah momentum. Momentum. Yang kedua, setiap koalisi tentu ada komitmen. Ada komitmen bersama, ada kesepahaman, ya, ada kesepakatan, ada visi bersama, ada cita-cita yang sama, itu pasti. Nah tadi ada yang nyebut ada deklarasi yang dibatalkan, belum pernah ada. Jadi dulu itu hanya ide, usulan
dari Partai Nasdem, bagaimana kalau deklarasinya itu 10 November. Oke. Gitu kan? Ya. Jadi itu hanya ide. Jadi tidak ada paksaan atau rencana untuk tanggal itu, tidak ada. Oke, jadi menunggu momentum ya. Menunggu momentum karena yang tepat. waktu masih ada. Oke. Silakan Mas Irwan menanggapi. Itu bagus tadi Adinda Hidayat kan, kalaupun memang statistik angka-angkanya mengarah pada satu pasangan yang memungkinkan untuk memenangkan Pilpres, dan kami temuin itu ya, ketemu di akar rumput di masyarakat memang sama halnya, karena mereka melihat Mas Anies ini sebagai tokoh perubahan yang berbeda dengan rejim saat ini, dan mereka juga memang melihat bahwa yang paling tepat mendampingi itu adalah juga yang tokoh yang sejak awal memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Maksudnya Mas AHY. Ya, seperti itulah. Oke, jadi menurut Demokrat yang paling tepat yang mendampingi adalah Mas AHY. Nah, itu kan tadi Dinda Hidayat itu kan mahasiswa ya, saya pikir sangat rasional. Nah, sisi rasionalnya terlihat itu. Dan bukan hanya 1, 2, 3, isu bisa terlihat dari bagaimana sekarang 18% dari pemilih pemula itu melabuhkan pilihannya pada Demokrat. Tapi kalau bicara mengenai komitmen sebenarnya begini, ini kan bukan menang adalah tujuan utama, tetapi di atas daripada itu kesejahteraan rakyat ini menjadi suatu tujuan mulia daripada kekuasaan gitu. Kita ingin dengan koalisi 3 ini syukur-syukur bisa terus melebar dan bertambah. Ini kemudian nanti menghadirkan 5 tahun ke depan Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera daripada hari ini. Gitu. Oke, Mas Adi menjawab tadi pertanyaan saya sebelum break soal main mata penjajakan alternatif yang dilakukan oleh Nasdem dan juga Demokrat, melihatnya seperti apa? Apakah ini koalisinya rapuh atau bagaimana? Ya, saya kira kalau mengacu pada pertanyaan mahasiswa pertama itu hampir sama suasana kebatinan dengan kita-kita ya, bahwa poros perubahan ini adalah satu-satunya poros yang paling banyak dinantikan. Kapan ini deklarasi bersama? Karena kalau tidak ada poros perubahan, tidak ada Anies Baswedan maju, saya kira Pilpres 2024 tidak menarik. Karena yang bertanding adalah all Jokowi's men, all President men. Jadi orang kemudian tidak melihat ada sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Nah, Anies terlepas Nasdem menolak disebut sebagai antitesa adalah tokoh oposisi yang selama ini memang dihadap-hadapkan. Kalau Anies bisa dapat tiket, bisa maju, ya saya kira menarik di 2024. Yang kedua, saya kira tantangan poros perubahan ini bukan lagi pihak eksternal. Dulu dikaitkan dengan soal Formula E. Rasa-rasanya Formula E sudah hilang. Yang sekarang menjadi tantangan utama bagaimana Anies dan Nasdem bisa meyakinkan Demokrat ya. Kalau AHY bukan cawapres, apakah iman politik Demokrat tetap ke Anies ataupun tidak? Kalaupun toh tidak cawapres, kira-kira apa yang bisa jadi konsesi sehingga Demokrat harus menjadi bagian di dalamnya, termasuk pada PKS. Nah, inilah yang kemudian menurut saya kenapa belakangan Nasdem itu menyebutkan nama-nama lain di luar AHY, di luar AHR, di luar Demokrat dan PKS. Karena ada kemungkinan mungkin mereka sedang mencari siapakah figur dan partai yang relatif bisa diajak kerjasama bersama, minimal untuk mengamankan tiket pencapresan Anies. Ini kan yang rumit, kalau dengan Demokrat mentok harga matinya AHY, dengan PKS mentok harga matinya AHR, gimana kalau dengan partai politik yang lain? Mungkin PKB, mungkin Golkar yang sampai saat ini sedang oleng juga. Jadi semuanya sedang oleng ya? Sedang oleng betul, bahwa kalau kedua partai di luar Demokrat dan PKS ini relatif bisa diajak kerjasama, relatif mudah negosiasinya, sangat mungkin Nasdem dan Anies ini mencari pelabuhan yang lain. Tapi itu tadi, wajah antitesa dari Anies itu tidak akan kelihatan. Jadi sampai sekarang menurut Mas Adi masih sulit bagi Nasdem dan juga Anies meyakinkan Demokrat untuk tidak mencalonkan AHY begitu sebagai cawapres. Ya karena ini kelamaan. Orang melihat sekeras apapun Demokrat, PKS dan Nasdem ini solid. Solid, bahasa orang Madura, solid itu sulit biasanya. Pasti ada sesuatu yang tidak selesai pembicaraan di dalam. Tentu yang paling menarik adalah cawapres, bukan yang lain, tentang kesejahteraan, tentang ekonomi. Udah menang dulu, baru bicara tentang kesejahteraan dan ekonomi. Gimana bicara tentang kesejahteraan, bicara tentang ekonomi, tentang pengangguran. Kalau pemilunya kalah, tidak punya instrumen untuk melakukan itu semua. Kan kira-kira begitu, Kanda. Oke, saya mau tanya ke Mas Irwan, Demokrat masih mau nggak nih berkoalisi dengan Nasdem meskipun nanti AHY bukan cawapresnya? Nah ini kan kebolak-balik nih Mbak Nana. Ingat, partai yang paling pertama mengusung perubahan dan perbaikan itu Demokrat. Oke, jadi artinya kalau kemudian Mas Anies membawa
visi perubahannya untuk kemudian merebut kekuasaan di sini, ya sudah jelas pilihannya gitu loh. Oke. Ini yang sekarang kita diskusikan. Wajar saja kemudian kalau ada lambat-lambat karena faktor determinan daripada koalisi itu capres cawapres memang. Tetapi kami yakin bahwa seorang Anies Baswedan yang sudah diberi amanah untuk memilih cawapresnya ini, pada saat kemudian mengambil keputusan itu fair dan rasional. Oke, tapi Demokrat nggak akan baper ya, tidak akan meninggalkan Anies kalau keputusannya berbeda dengan keinginannya Demokrat. Partai Demokrat ini punya masa lalu yang membanggakan, Mbak Nana. Itu dijawab aja, straight aja itu gimana? Artinya kami pernah diusung oleh 3 partai dan kami pernah berkoalisi dengan banyak partai. Kami sangat paham hal itu. Jadi tidak perlu meragukan Partai Demokrat. Prinsip Demokrat jelas, perubahan dan perbaikan harus ada segera. Ya. Kekuasaan yang baru di Republik ini membawa masyarakat rakyat Indonesia pada kesejahteraan. Jadi tetap bersama dengan Mas Anies apapun keputusannya tentang cawapres ya. Itu yang saya simpulkan dari pernyataan Anda kan, betul kan? Kan Mbak Nana boleh menyimpulkan. Oke. Oh jadi tidak bisa disimpulkan begitu? Ya pada prinsipnya bagi Demokrat tadi sudah dijelaskan, kita kembali ke awal lagi bahwa bagi kami itu ingin menang sehingga perubahan dan perbaikannya ini bisa dilakukan. Oke, tidak dijawab secara gamblang. Gus Coy, kalau Demokrat terus-terusan ngotot, apakah kemudian Nasdem siap untuk membuat koalisi baru dengan partai lain dan meninggalkan Demokrat? Itu tadi jawabannya udah gamblang. Bahwa koalisi 3 partai ini akan jalan. Karena prinsip sudah sama. Ada partai baru masuk, alhamdulillah. Yang berikutnya soal wapres, semua pimpinan partai itu dewasa, arif, bijaksana, punya pengalaman panjang. Karena masing-masing nggak bisa maju sendiri-sendiri, harus bersama, maka tentu saja nanti akan ada kesepakatan seseorang dari mana saja akan ada ujungnya kesepakatan. Jadi jangan diragukan secuil pun. Jadi Nasdem meyakini bahwa Demokrat dan juga PKS akan berada dalam satu perahu koalisi yang sama. Siapapun cawapresnya. Itu optimisme Nasdem ya. Oke, terakhir Bang Laude sebagai relawan, apakah kemudian tidak masalah kalau misalnya nanti akhirnya Mas Anies majunya lewat koalisi lain? Tadi baik Bang Effendi maupun Bang Irfan menyampaikan bahwa ketiga partai ini, Nasdem, Demokrat, PKS sudah solid. Bahkan berdoa, ya mudah-mudahan ada tambahan kan gitu. Jadi buat apa kita mau berandai-andai kan gitu. Tapi apapun perahunya nggak masalah kan? Apapun perahu koalisinya relawan kita nggak ada dari masalah. awal sudah menyatakan ya apapun makanannya, minumannya Teh Anies. Apapun postur koalisinya, siapapun wakilnya, yang penting Anies presiden. Oke, sangat samina watona dengan partai-partai. Tapi kita lihat nanti setelah menang seperti apa. Dan setelah ini akan ada sentilan ataupun suara kritis dari teman-teman komika tentang bagaimana mereka memotret persoalan politik hari ini di koalisi perubahan Nasdem, Demokrat dan juga PKS. Siapa yang cocok mendampingi Anies Baswedan menurut mereka? Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan saksikan penampilan dari teman-teman komisi.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Bapak-bapak. Untuk diskusi hari ini luar biasa sekali. Kita juga hari ini ditonton oleh mahasiswa-mahasiswa Bang ya. Iya. Dan baru pertama kali ini kita di CNN ditonton sama astronot. Betul ya. masih ada di ini. Luar angkasa. Oh background. Oh background. Kita kira kan. Kirain ini konspirasi, ternyata alien itu ada ya. Bukan. Hari ini temennya ketawa banget ngejek. Ketawa banget. Parah lu. Nah gini, masih mending dia di background. Itu kamu kalau misalnya ada di warung-warung kecil, mending pakai background juga. Dia happy banget. Happy banget tuh
Tapi ini kita kedua kali kita bahas tentang koalisi perubahan. Koalisi perubahan, Bang. Dan ternyata emang komisi ini visioner. Kenapa gitu? Karena pada waktu itu kita bilang bahwa koalisi perubahan, waktu itu temanya adalah koalisi perubahan bubar jalan. Betul. Kapan jalannya? Betul. Kok udah bubar? Oh itu kita waktu itu kita ngomong gitu. Ya, ya. Benar. Ternyata bener. Jalan, bener jalan. Bubarnya. Enggak. Tapi ya kalau misalnya kita ngomongin deadlock, Bang. Ini kan Deadlock. temanya adalah deadlock cawapres untuk Pak Anies. Oke, silakan. Jadi kalau kabarnya di sosial media Yes. Bapak-bapak itu katanya lagi pada rebutan. Iya. Yang satu pengen majuin ini, yang satu pengen majuin ini, semua tuh lagi panas katanya. Iya. Tapi maksudku tuh, wah sayang gitu kalau kita baru berkoalisi, baru berteman, tiba-tiba udah panas. Takutnya udah rebutan, udah panas, yang menang Ganjar. Takutnya kita fokusnya kealikan gitu loh, kealikan gitu loh. Dulu nih Bapak. Iya di satu koalisi perubahan fokusnya memperebutkan cawapres. Pak Benar. Ganjar, wush, kita Iya, nggak tahu. takutnya. Lagian kan maksudnya begini ya Do ya. Dua koalisi ini ya namanya kan koalisi perubahan gitu Betul. loh. Kenapa yang direbut itu hati masyarakat, bukan malah kursi. Benar. Iya Kursi kan? cawapres. Betul. Lagian nih kalau misalnya kita bahas masalah cawapres ini juga Bapak. Semuanya itu pada mikir gitu. Kriteria yang bagus untuk cawapresnya Pak Anies. Iya betul. Nah kita dari komisi sudah meriset Bapak. Iya. Cara mencari pasangan yang tepat. Karena kan mencari pasangan cawapres itu kayak mencari pasangan hidup. Betul, betul. Ya kan? Dan belajar di 2019 kita menemukan 3 cara menemukan pasangan. Ini mungkin bermanfaat. Yang pertama adalah pastikan kalian dan pasangan kalian rentan umurnya tidak terlalu jauh. Oh iya. Ya, belajar di 2019. Itu kalau bisa jangan terlalu jauh. Iya betul. Kenapa gitu, Takutnya kalau pergi kemana-mana langsung ditegur. Ih keren banget kemana-mana bawa orang tua. Nah, iya kan. Iya, maksudnya pasangan hidup gitu loh. Iya kan. Iya. Nyindir siapa? Nyindir. Nyindir siapa? Pasangan hidup. Oke, bukan nyindir wapres. Mungkin bisa Aku sama pasangan kok beda 10 tahun loh Mbak. Iya. Aku dipikir bapaknya loh kemana-mana. Enggak, kalau dia mah memang pergi sama siapapun juga kita ngira dia bapak-bapak. Yang kedua Bang Gian. Yang kedua, pastikan selera fashionnya sama. Betul. Takutnya yang satu suka kemeja, yang satu suka sarung. Nyindir. Kalau kita suka kemeja, kita cowok, kita nyari yang suka pakai dress. Iya, yang masa pakai cewek sarung. pakai sarung ya kan nggak mungkin. Awas undang-undang ITE. Nggak nyebut nama. Nggak nyebut. Dan masih 3 tahun lagi. Pasangan hidup. Ngomong Masih 3 tahun. Kita mah tes uji nyali aja Pak. Tapi karena Bapak sudah ngomong kayak gitu, sekarang kita ganti tema. Kita ngomongin ikan hiu. Mending kita Oke, ngomongin kriteria ikan ketiga. hiu. Nggak usah Bang, nggak usah ketiga-tiga, udah 2 aja cukup. Kasih Bang, ya. Udah Yang kita cari yang udah ketiga, ditegur Bang. loh, udah ditegur. Yang ketiga. Masih 3 tahun lagi berlaku. Masih 3 tahun lagi berlaku. Rizky Rizal hukumannya 8 tahun. Nggak itu juga ya, nggak itu juga. Lebih bahaya itu daripada Iya, benar. Udah Pak, gila. Yang ketiga. Yang ketiga. Pastikan sebelum memilih pasangan, kitanya nggak boleh PHP. Jangan sampai circle terdekat kita taunya kita PDKT sama si A. Pas di hari pernikahan kita nikahnya sama si B. Kan kasihan si A udah nunggu pakai siapin baju nggak dijemput. Iya. Nyindir. Enggak. Kalau nikah Mantannya Aldo digituin, Mbak. Iya. Sampai sekarang masih di kafe mantannya Aldo. masih nunggu dijemput. Masih nunggu dijemput. Itu tadi dress yang udah putih udah mulai menguning. Tapi lagian ini bapak-bapak yang ada di partai yang satu koalisi ini kita cuma mau saran aja sebenarnya. Boleh. Kalau bisa tuh nggak usah terlalu rebutan lah, apalagi untuk posisi cawapres ini. Iya. Karena kalau kita belajar lagi dari pengalaman, kayaknya wapres itu tuh nggak terlalu kelihatan. Di periode kedua. Iya. Kalau periode WFH 1 juga, kinerjanya WFH kelihatan pandemi. kok. Iya. Kelihatan kok. Tapi kita punya pesan moral, silakan Dok. Mungkin ya untuk bapak-bapak intinya aja, ini kan namanya adalah koalisi perubahan. Kalau memang ingin membuat perubahan untuk Indonesia, harus kita pastikan jangan ego yang diutamakan. Tapi yang diutamakan adalah suara dari para rakyat. Saya Gian. Saya Aldo, Terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi 3 kriteria itu yang harus dipegang Ya, oleh betul. koalisi perubahan Nasdem, pasangan Demokrat, hidup. Pasangan dan hidup, juga pasangan hidup. PKS. Tolong digarisbawahin Kriteria pasangan hidup. Jangan mengulang kesalahan di 2019 Ya. dalam mencari pasangan hidup. Pasangan hidup, Oke. betul. Itu tadi sentilan-sentilan dari Gian dan juga Aldo dari komisi.co mungkin bisa menjadi bahan refleksi bagi partai-partai politik yang akan menentukan arah koalisi pada pemilu 2024 mendatang. Dan penampilan Gian dan juga Aldo dari komisi.co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali Ketua Relawan Anies Baswedan.
Medan, Laude Bashir, Ketua DPP Nasdem, ada Gus Coy, Effendi Koiri, dan juga Jubir Partai Demokrat, Bang Irwan Veko, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praitno. Terima kasih sekali Bapak-Bapak sudah hadir pada malam hari ini, dan kita akan ketemu nanti pada Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih Gus.